Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang titik potong garis terhadap lingkaran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, tentukan koordinat titik potong lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 4y kurang 13 sama dengan 0 dengan garis x kurang y tambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, perhatikan persamaan garis yang diketahui di soal kita kali ini, yaitu x kurang y tambah 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini harus kita robah ke dalam bentuk x sama dengan atau boleh juga dalam bentuk y sama dengan. Terserah, silakan pilih, nanti jawaban akhirnya pasti sama. Ingat sekali lagi, kita robah ke dalam bentuk x sama dengan atau boleh juga y sama dengan. Kali ini kita akan merubah bentuk ini dalam bentuk x sama dengan saja. Perhatikan caranya. X sama dengan negatif Y, pindah ruas ke kanan jadinya positif Y, lalu positif 1 pindah ruas ke kanan jadinya negatif 1. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk X sama dengan, maka perhatikan kembali persamaan lingkarannya. Perhatikan persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2x dikurang 4y dikurang 13 sama dengan 0. Sekarang tugas kita, perhatikan. Karena di sini yang diketahui x sama dengan, maka robah saja setiap yang x ada di soal kita ini. Oke, kita ganti dengan nilai x yang kita peroleh tadi, y kurang 1. Ingat, ganti x di sini dengan y kurang 1. Sehingga jadinya sekarang, perhatikan, y kurang 1 dikuadratkan lalu ditambah y kuadratnya tetap. Dikurang 2, x-nya kita ganti dengan y kurang 1. Lalu dikurang 4y dikurang 13 sama dengan 0. Lanjut, perhatikan cara penyelesaian dari y kurang 1 kuadrat. Pertama, y dikuadratkan hasilnya y kuadrat. Lalu y dikali negatif 1 hasilnya negatif 1y. Lalu dikali 2 hasilnya negatif 2y. Lanjut, negatif 1 kuadrat hasilnya positif 1. Lanjut lagi, ditambah y kuadrat. Lalu perhatikan, negatif 2 kali y hasilnya negatif 2y. Lalu negatif 2 kali negatif 1 hasilnya positif 2. Lalu dikurangkan dengan 4y, terakhir dikurang 13, lalu dia sama dengan 0. Selanjutnya kita kelompokkan yang sejenis. Yang y kuadrat sama-sama dengan yang y kuadrat. Yang y saja sama-sama dengan yang y saja. Perhatikan di sini. Y kuadrat ditambah y kuadrat hasilnya 2y kuadrat. Selanjutnya, negatif 2y dikurang 2y, lalu dikurang lagi 4y. Hasilnya yaitu negatif 8y. Lalu perhatikan untuk angka saja. 1 ditambah 2 hasilnya 3, lalu 3 dikurang 13 hasilnya negatif 10, lalu dia sama dengan 0. Biar mudah perhatikan di sini. Di sini ada angka 2, 8, dan 10. Kalau kita lihat angka-angka ini bisa dikecilkan atau disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Sehingga jadinya sekarang perhatikan, 2y kuadrat dibagi 2 hasilnya y kuadrat, lalu dikurang 8y bagi 2 hasilnya 4y, lalu dikurang 10 dibagi 2 hasilnya 5, lalu dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya, sekarang langkah kita selanjutnya yaitu kita faktorkan terlebih dahulu. Perhatikan cara pemfaktorannya. Y tutup kurung, y lagi tutup kurung sama dengan 0. Tugas kita sekarang, carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 5, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4.
Ingat sekali lagi, dua buah angka dikalikan hasilnya negatif 5, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Angka berapa itu? Yaitu angka positif 1 dan negatif 5. Dimana kalau angka ini kita kalikan, perhatikan, positif 1 kali negatif 5 hasilnya negatif 5. Lalu kalau dijumlahkan, 1 dijumlahkan dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 4. Nah, setelah kita faktorkan, langkah selanjutnya tentunya yaitu kita cari angka pembuat nolnya. Caranya, perhatikan di sini. Y tambah 1 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka sebelahnya. Y kurang 5 juga sama dengan 0. Lanjut. Y saja sama dengan positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Lalu Y sama dengan negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai Y-nya ini, maka langkah selanjutnya kita sambung di sebelahnya. Tinggal kita substitusikan saja. Oke, nilai Y yang kita peroleh ke persamaan tadi. Nah, ini dia persamaannya. Perhatikan untuk Y yang pertama, Y sama dengan negatif 1. Sekarang, perhatikan, tinggal kita ganti saja Y di sini dengan negatif 1. Sehingga jadinya sekarang negatif 1 dikurang 1. Sama dengan negatif 1 kurang 1 hasilnya negatif 2. Ingat, titik itu X, Y. X-nya terlebih dahulu. Di sini nilainya adalah negatif 2, baru setelah itu nilai Y. Y-nya di sini yaitu negatif 1. Dan ini dia koordinat titik yang pertama. Lanjut untuk titik yang kedua. Kita ambil lagi yang Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Nah, itu artinya sekarang kita ganti lagi Y di sini dengan angka 5. Sehingga jadinya sekarang 5 dikurang 1. Hasilnya berapa ini? 5 kurang 1 hasilnya adalah 4. Ingat sekali lagi titik itu X, Y. X-nya terlebih dahulu. X-nya sama dengan 4. Lalu nilai Y-nya yaitu 5. Dan inilah dia titik potong yang kedua. Nah, seperti inilah dia cara untuk menentukan koordinat titik potong lingkaran terhadap suatu garis. Sangat mudah sekali. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan koordinat titik potong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 6X ditambah 2Y kurang 15 sama dengan 0 dengan garis 3X tambah Y sama dengan 5. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat tadi langkah pertama, perhatikan persamaan garis yang diketahui di soal kita kali ini. Yaitu 3X ditambah Y sama dengan 5. Ingat tadi, bentuk ini boleh kita rubah menjadi bentuk X sama dengan, atau boleh juga ke dalam bentuk Y sama dengan. Terserah mana yang mudah nantinya. Yang jelas untuk jawaban akhirnya pasti sama. Oke? Nah, untuk soal yang kedua, sekarang kita akan merubah bentuknya menjadi Y sama dengan saja. Oke, perhatikan sini. Y sama dengan 5, lalu positif 3X pindah ruas ke kanan, jadinya negatif 3X. Nah, setelah bentuknya menjadi Y sama dengan, maka langkah selanjutnya perhatikan persamaan lingkarannya. Kita tulis di sini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X ditambah 2Y dikurang 15 sama dengan 0. Sekarang perhatikan, karena di sini yang kita peroleh nilai Y, itu artinya kita akan merubah variabel Y yang ada di sini, oke? Dengan nilai Y yang kita peroleh tadi, 5 kurang 3X. Ingat sekali lagi, ganti Y di sini dengan angka 5 kurang 3X. Sehingga jadinya sekarang, perhatikan, X kuadrat ditambah, ganti Y-nya menjadi 5 kurang 3X. Jangan lupa dikuadratkan karena sini dia dikuadratkan. Oke. Lalu ditambah 6X, lalu ditambah 2, Y-nya ganti dengan 5 kurang 3X, lalu dikurang 15, lalu dia sama dengan 0. Lanjut. X kuadrat ditambah, perhatikan cara penyelesaian ini. 5 dikuadratkan hasilnya 25. Lalu 5 ditambah
dikali 5 dikali negatif 3x. Hasilnya negatif 15x. Lalu negatif 15x dikali 2. Hasilnya negatif 30x. Lalu perhatikan, negatif 3x dikuadratkan hasilnya positif 9x kuadrat. Lalu ditambah 6x. Selanjutnya 2 kali 5 hasilnya 10. Lalu 2 dikali negatif 3x hasilnya negatif 6x. Lalu dikurang 15. Lalu dia sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita kelompokkan yang sejenis. Yang x kuadrat sama-sama yang ada x kuadratnya. Kalau yang x saja sama-sama yang ada x-nya saja. Perhatikan di sini. X kuadrat ditambah 9x kuadrat hasilnya 10x kuadrat. Lalu yang x saja, negatif 30x ditambah 6x lalu dikurang 6x. Perhatikan di sini 6x sama-sama habis, ya kan? Yang tinggal tentunya negatif 30x saja. Lanjut, 10 dikurang 15. Berapa hasilnya nih? 25 yang tinggal, oke? 25 di sini. Ditambahkan dengan 10 hasilnya 35. Lalu 35 dikurang 15. Kita peroleh hasilnya positif 20. Jangan lupa dia sama dengan 0. Biar mudah, kalau kita perhatikan di sini angka-angka ini 10, 30, 20 bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 10. Dimana kalau 10x kuadrat dibagi 10 hasilnya 1x kuadrat atau boleh juga kita tulis x kuadrat saja. Lalu dikurang 30x dibagi 10 hasilnya 3x. Lalu ditambah 20 dibagi 10 hasilnya 2. Lalu dia sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan lagi. Perhatikan cara pemfaktorannya. X tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan 0. Sekarang tugas kita, carilah 2 buah angka. Jika dikalikan hasilnya positif 2, namun kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Angka berapa saja itu? Tentunya yaitu angka negatif 1 dan negatif 2. Ya kan? Nah, selanjutnya setelah kita faktorkan, kita cari angka pembuat nolnya. X kurang 1 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0. Maka X saja sama dengan negatif 1 pindah ruas ke kanan jadinya positif 1. Lalu X sama dengan negatif 2 pindah ruas ke kanan jadinya positif 2. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai X-nya, maka sekarang akan kita substitusikan nilai X yang kita peroleh tadi ke persamaan tadi. Y sama dengan 5 dikurang 3X. Kita ambil nilai X yang pertama. X sama dengan 1. Nah, sekarang perhatikan. Tinggal kita ganti saja X yang ada di sini dengan nilai X yang kita peroleh tadi. 5 dikurang 3, X-nya ganti dengan 1. Sama dengan 5 dikurang 3 kali 1 hasilnya adalah 2. Maka ingat titik itu X, Y. X-nya terlebih dahulu. X-nya di sini yaitu 1. Lalu Y-nya yaitu 2. Maka titik potong yang pertama yaitu 1,2. Lanjut untuk X yang kedua lagi. X sama dengan 2. Itu artinya ganti X di sini dengan angka 2. Sehingga jadinya sekarang 5 dikurang 3 kali 2. Perhatikan. 3 kali 2 hasilnya 6. 5 dikurang 6 hasilnya negatif 1. Ingat titik itu X, Y. X-nya 2 dan Y-nya di sini negatif 1. Sehingga inilah dia jawaban untuk contoh soal yang kedua. Oke? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.